Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaliatul Noviro, NIM 20210101094, kelas PA 3, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal PTK saya yang berjudul penerapan model pembelajaran komparatif di Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, kelas 8 SMPN 14 Jember. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Pada latar belakang di sini saya mencakup permasalahan yang terjadi pada kelas 8 SMPN 14 Jember, yaitu mengenai hasil belajar siswa yang menurun dan metode pembelajaran yang kurang menarik atau membosankan, seperti metode ceramah, metode dialog, dan metode yang bikin peserta didik tidak semangat untuk belajar, sehingga hasil belajar peserta didik itu menurun. Pada itu saya mencantumkan sebuah metode baru di kelas tersebut dengan menggunakan metode komparatif Jigsaw, karena metode tersebut lebih menarik dan lebih membuat aktivitas pembelajaran lebih efektif lagi. Identifikasi masalah yang saya sudah jelaskan tadi mengenai hasil belajar peserta didik yang menurun, metode yang membosankan, pemahaman materi tentang makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram itu kurang maksimal, dan cara pemecahan masalahnya menggunakan metode pembelajaran komparatif Jigsaw. Tujuan dari sebuah penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar penggunaan metode komparatif Jigsaw ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Pada bab kedua mengenai kajian pustaka. Kajian pustakanya ada kajian terdahulu dan kajian teori. Ada kajian terdahulu ini membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu itu dengan penelitian saya, perbandingannya mengenai lokasi tempat penelitian dan materi pembelajaran yang dicantumkan dalam proposal peserta, dan serta hasil belajarnya itu juga dibandingkan dengan penelitian saya. Jadi hasilnya tersebut ada beberapa penelitian itu yang hasilnya dapat meningkatkan proses pembelajaran menggunakan metode komparatif Jigsaw. Ada pula yang tidak. Ada pula yang menggunakan metode campuran antara metode komparatif Jigsaw dengan STAD. Ada kajian teori, di sini saya menentukan metode komparatif Jigsaw. Apa itu metode komparatif Jigsaw? Metode komparatif Jigsaw merupakan metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa dalam satu kelompok. Pada satu kelompok ini, setiap peserta didik akan bekerja sama dengan siswa lain dan bertanggung jawab atas keberhasilan semua anggota kelompoknya. Maksudnya, dalam satu kelompok ini ada kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal ini yang terdiri dari 5 orang tersebut. Sedangkan yang kelompok ahli itu dalam 5 orang tersebut ini dipisah ke dalam bidangnya masing-masing. Nanti guru atau peserta didik akan memberikan waktu selama 20 menit atau 30 menit untuk berdiskusi kepada setiap kelompok ahli tersebut. Setelah waktu habis, kelompok ahli tersebut akan kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang sudah didiskusikan dengan kelompok ahli tersebut dan disampaikan ke kelompok asal, sehingga dalam satu kelompok tersebut tidak hanya memahami satu materi saja, tapi semua materi harus dipahami. Untuk materinya mengenai halal dan haram. Halal kan adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, sedangkan haram adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi gimana baiknya kita harus memahami halal dan haram tersebut, karena ini mencakup tentang ibadah kita, tentang keimanan kita juga. Untuk kajian teori saja adalah belajar dan hasil belajar. Belajar merupakan satu proses yang alami dilakukan oleh peserta didik melalui pengalaman, lingkungan. Seorang yang memiliki prestasi tinggi dapat dikatakan bahwa seorang tersebut telah berhasil dalam belajar, sehingga ketika kita memberikan pengetahuan atau pembelajaran pada peserta didik dan hasilnya itu lebih memuaskan lagi, maka hasil belajar yang hasil proses belajar yang kita berikan itu berarti sudah dapat menentukan kriteria keberhasilan. Untuk hipotesis tindakan, penerapan metode pembelajaran komparatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, khususnya pada bab makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram pada kelas 8 SMPN 14 Jember.
Oke, selanjutnya mengenai bab 3 yaitu metode penelitian dan prosedur penelitian. Nah, metode penelitian ini meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Nah, pendekatannya itu menggunakan penelitian tindakan kelas atau P3. Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Lokasinya bertempat di SMN 14 Jember yang berada di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Waktu observasi atau penelitiannya itu dari Juli sampai September 2022. Subjek penelitiannya adalah 25 peserta. Untuk prosedur penelitiannya, pada prosedur penelitian ini menggunakan 2 kali siklus, yaitu sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit, yaitu setiap kali pertemuan tatap muka dan 1 kali pertemuan untuk evaluasi pembelajaran atau hasil belajar. Untuk siklus 1 dan siklus 2 itu dimulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk siklus 1 perencanaan, menetapkan kurikulum, silabus RPP, dan mempersiapkan materi pembelajaran. Untuk tindakan, membentuk kelompok kecil yang terdiri 4 atau 5 orang secara heterogen. Nah, yang observasi yaitu membuat catatan-catatan tentang situasi yang terjadi di dalam kelas, khususnya di kelas 8 SMN 14 Jember, selama tindakan pembelajaran berlangsung. Refleksi. Pada hasil refleksi siklus 1, jadikan bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan pada tahap siklus 2. Sedangkan hal-hal yang sudah baik akan dipertahankan. Gambaran siklus 2 itu yang pertama tentang perencanaan, melanjutkan aktivitas yang telah dilakukan pada siklus 1, memperbaiki dan membenahi kelemahan pada siklus 1, merencanakan skenario kembali pembelajaran yang menuju pada hasil refleksi siklus 1. Untuk tindakan, dilakukan sesuai dengan perbaikan berdasarkan hasil refleksi siklus 1. Untuk observasi, dilaksanakan terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang membuat catatan-catatan tentang siklus yang terjadi di dalam kelas selama tindakan pembelajaran berlangsung. Untuk yang refleksi, dari hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil yang didapat, penulis dapat membuat kesimpulan atau pembelajaran yang menggunakan tipe kooperatif jigsaw yang dilakukan pada siklus 2. Untuk teknik pengumpulan data yaitu observasi dan tes. Tes ini ada 3, tes 1, tes 2, dan dokumentasi. Dan yang sesuai penelitian itu menggunakan lembar observasi dan lembar tes. Sekian presentasi mengenai proposal PTK saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.